warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilia Prihatiningsih dari program studi Ilmu Pemerintahan kelas 6C dengan NIM 105170519. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas dari keuangan negara. Pengertian keuangan negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek, sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan subobjek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam keuangan negara juga telah diatur secara jelas hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri atau lembaga, dan Bank Sentral. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi: pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Tiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Selanjutnya, poin ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan yang terakhir, poin ke-10, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang lain
atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya, Asas Keuangan Negara. Asas pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi 9 asas, yaitu asas pertama, asas tahunan. Yang kedua, asas universalitas atau asas kelengkapan. Yang ketiga, asas kesatuan. Keempat, asas spesialitas. Kelima, asas akuntabilitas. Keenam, asas profesionalitas. Ketujuh, asas keterbukaan. Kedelapan, asas proporsionalitas. Dan yang terakhir, 9, asas pemeriksaan keuangan. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas tahunan, yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif, yaitu DPR. Yang kedua, asas universalitas atau kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, asas kesatuan, mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat, asas spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Kelima, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas profesionalitas, yaitu mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Kedelapan, asas keterbukaan. Dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Atau asas yang terakhir, yaitu asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, dengan memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam informasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya akan memberi jawaban atas pertanyaan nomor 2 terkait dengan pendapat atas penggunaan anggaran dana desa dan anggaran dana pilkada untuk penanganan COVID-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19
Dan jumlah kasus orang dengan positif corona di Indonesia yang terus meningkat dengan pesat sejak kasus pertama ditemukan itu pada awal Maret lalu. Berdasarkan jumlah yang terus meningkat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus corona terbesar di Asia Tenggara. Tentunya, dari kenyataan ini, pemerintah terus berusaha untuk menangani COVID-19 ini. Salah satu usaha dari pemerintah yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona. Dari peraturan menteri tersebut, desa diminta untuk menganggarkan pos dana tanggap darurat untuk membantu penanganan COVID-19. Dan besaran dana yang dianggarkan pun bervariasi, tergantung dari jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Penganggaran dana desa tersebut seperti membuat himbauan berupa spanduk, pembelian tempat pencuci tangan, dan sabun yang ditempatkan di titik keramaian atau fasilitas umum. Selain menganggarkan pos dana tanggap darurat tersebut, desa juga diminta untuk membentuk tim relawan desa penanganan COVID-19 yang terdiri dari kepala desa, BPD, dan perangkat desa sampai ke tingkat RT. Sumber anggaran yang dipakai bukan keseluruhan dana, melainkan sisa anggaran lebih, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN. Menurut saya, sah-sah saja jika penanganan COVID-19 ini menggunakan dana desa ataupun anggaran dana pilkada, dikarenakan prioritas saat ini yaitu memulihkan kembali situasi, memberikan keamanan dan keselamatan atas seluruh rakyat Indonesia. Itulah jawaban dari saya atas pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.